Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Turniati SPD GR dari SD Impres Jagebob 9, Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Merauke. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Fasilitator saya Bapak Eby Terusali SPD MPD dan pengajar praktik saya Ibu Aurelia Toyowea SPT dan saya sendiri calon guru penggerak Yanti Turniati SPD GR. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pemikiran reflektif saya terkait pengalaman belajar di modul 2.3 adalah bahwa coaching merupakan kegiatan yang lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi yaitu tindak lanjut. Alur percakapan Tirta. Sebagai seorang coach, salah satu peran terpentingnya adalah membantu coachee. Tirta terdiri dari tujuan awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coachee. Identifikasi di mana coachee melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab di mana membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya.
Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, mempelajari materi coaching untuk supervisi akademik, saya merasa senang dan beruntung seperti berada di ruang kemerdekaan belajar yang sesungguhnya. Saat menjadi coaching, maka saya merasakan betapa saya dihargai dan digali oleh pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya. Ketika menjadi coach, saya juga merasakan betapa kita harus belajar sabar untuk mau mendengarkan aktif, memberi kesempatan kepada coach untuk menemukan solusi tanpa kita ikut campur tangan memberikan saran dan masukan. Saat menjadi pengamat atau observer, saya juga belajar bagaimana menjadi pengamat yang harus sabar, belajar terbuka, melihat sisi-sisi baik seseorang, tidak memberikan judgement dari apapun yang diamati. Apa yang sudah baik berkaitan dan keterlibatan diri dalam proses belajar, saya mampu berkolaborasi dengan teman sejawat ketika aksi nyata dan berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Sesuatu yang sudah baik dalam proses belajar dalam diri saya adalah berusaha memberikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual kepada siswa, mengajak siswa untuk belajar dengan kehadiran penuh dan well-being. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan membersamai siswa dengan mindfulness dan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesi. Mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan, melakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsisten dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Saat mempelajari materi coaching untuk supervisi akademik, menjadikan saya untuk berpikir menggali wawasan baru, khususnya bagaimana menjadi seorang coach yang dapat memberdayakan coachee. Tantangan yang saya rasa tergali untuk diri saya adalah menumbuhkan rasa peduli dan perhatian. Selain itu, fokus pada coachee bukan pada permasalahan yang coachee hadapi membuat saya belajar untuk keluar dari zona nyaman saya sebagai seorang guru. Bagaimana ketika coachee menyampaikan masalah, maka saya sebagai seorang coach berusaha tidak memberikan saran untuk masalah yang ia hadapi, akan tetapi saya harus berusaha menggali dirinya untuk dapat menemukan solusi alternatif penyelesaian terbaru yang muncul dari pemikiran dan potensi diri yang ia miliki. Menganalisis tantangan sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi, yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lainnya yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya.
Yang ketiga, membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik dilakukan hanya saat kepala sekolah atau pengawas mengobservasi kelas tanpa kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. Kedua, penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk tahap pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Tiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran holistik. Dengan menggabungkan konsep modul 2.1 dan 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional mitra atau coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya juga mendapat banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.